Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah walhamdulillah alladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina nurullah habibullahi Rasulullah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ketua Pembangunan Masjid Sallallahu Alaihi Sayyidina Muhammad Bapak Dr. Kolonel Haji Safroni. Di sini juga ada guru mulia Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman, Bendum MUI Bapak Kiai Haji Abdurrahman. Kita kenal beliau udah 25 tahun kayaknya. Pak Kiai Haji I Nasri, Pak Kiai Huda, ada dari DPR. Itu dulu saya kenal dari masih tua sampai sekarang mudanya begitu. Dibalik Bapak Haji Bapak Suhaimi dari dulu Masya Allah. Juga Pak Camat dari dulu, dari zaman Pak Badrul Kamal wali kota dulu. Juga ketua DPR sekarang tuh Pak Jojon ya. Nama aslinya siapa Pak? Siapa? Ya, semoga diberkahi Allah. Di sini hadir keluarga besar saya. Di sini anak-anak saya hadir, cucu saya hadir. Di sini Haji Rabi Faiz, guru-guru Bapak Haji Sri, Bos Madu hadir. Ini Ketua DMI hadir, Bapak Kiai Marjaya hadir, dari MUI hadir. Lalu semua Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek hadir. Dari pajak juga hadir, Bapak Nanda dan Ibu Siska, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya nggak sebutkan namanya. Semoga Allah mengampuni dosa kita yang banyak. Dosa kita yang banyak semoga diampuni Allah, nggak dilihat Allah. Semoga ibadah kita yang sedikit, sudah sedikit banyak kurangnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dan seluruh keluarga kita kelak meninggalnya mudah, dalam keadaan Allah sayang kepada kita. Allah tolong melafazkan kalimat tauhid la ilaha illallah yang lancar, yang fasih, husnul khotimah, dalam keadaan kita bahagia berjumpa dengan Allah. Begitu juga dalam keadaan Allah sayang kepada kita. Semoga kubur kita kelak Allah jadikan taman surga. Allah masukkan ke surganya bi ghairi hisab. Amin. Begini. Ini waktunya masih ada Pak Kolonel ya? Masih panjang ya. Tanah ini milik ibu bersaudara, saya nggak hafal namanya, Ibu Rumi. Ini saya satu waktu dapat informasi, kalau nggak salah pertama itu dari Ustadz Fahru Roji ya. Mana Ustadz Fahru Roji? Ya, ini timbullah pemikiran masjid ini digedein gitu. Lalu proses bergening harganya dan lain sebagainya. Hampir 2 tahun ya, lama, hampir 2 tahun. Jadi awalnya itu masjid ini dibesarin. Nah, ketika menjelang tanah ini dibeli jadi, sudah sempat dibicarakan masjid ini namanya nanti Masjid Jami Sallallahu Alaihi Sayyidina Muhammad. Dan setuju. Betul begitu Ustaz Farouk? Pak Wahyu betul, Ustaz Wahyu? Ya. Satu malam
Al-Fakir mendengar suara di rumah, di tempat saya. Karena saya ada ruangan kecil, kalau malam sholat duduk di situ. Ada suara, kalau selalu bersama Rasulullah SAW, jangan takut apa-apa, karena di situ ada Allah. Syafaatnya Rasulullah itu diharapkan oleh seluruh umat. Tentu yang cinta pada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW bahagia menyebut nama Rasulullah. Masjid mana? Mau naik Grab? Masjid mana? Saya mau ke Masjid Jami Sallallahu Alaihi Sayyidina Muhammad. Langsung bersolawat. Ya. Dan di bumi ini satu-satunya di alam semesta ini yang bersanding nama dengan Allah hanya nama Rasulullah. Ya. Kalau nama masjid itu misalnya nama gelar, Masjid Jami misalnya Al-Mustafa, ada itu Bang Topa tukang bor air, ya. Bang Mustafa tukang bor air. Lalu gelar Rasulullah yang lainnya ada Bang Anu pengusaha dan lain sebagainya. Tapi kalau nama Masjid Jami Sallallahu Alaihi Sayyidina Muhammad, ada yang menyamai nggak nama itu? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allah dan para malaikatnya saja bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi kita beruntung selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Lalu setelah tanah menjelang dibayar, apa sudah dibayar ya? Sudah dibayar mungkin Pak Kolonel ya. Di masjid ini, di teras masjid ini, saya dengan Pak Kolonel, dengan Ustadz Fahru Roji, dengan Ustadz Wahyu, juga ada Pak Haji Nisan, lalu ada juga siapa ya, jamaah yang lainnya, ada juga termasuk Pak siapa itu Pak Tamim, ada yang lainnya Ustadz siapa itu Satiri, ya, musyawarah di situ. Semua sepakat ya masjid ini berubah menjadi Masjid Jami Sallallahu Alaihi Sayyidina Muhammad. Bahkan Pak Haji Nisan itu beliau salaman sama saya. Bahkan teman-teman itu punya ide yang sangat baik. Masjid ini menjadi halaman. Jadi bukan masjid dua di sini Pak Haji Babai. Jadi karena itu parkir sepeda aja sekarang susah, nggak bisa. Karena nempel dengan jalan. Nah, itu dijadikan parkir, pendapat mereka baik. Kita semua alhamdulillah setuju dan ikhlas. Pak Haji Nisan saya lihat tangannya itu wajahnya gembira, salaman, ikhlas. Juga yang lainnya juga sama, Ustadz Wahyu, Pak Tamim semuanya, Ustadz Fahru Roji semuanya nggak ada masalah. Lalu teman yang satunya mengusulkan masjid ini dijadikan halaman 3 meter. Yang lainnya mengusulkan 5 meter. Maaf Pak Kiai belum disebut namanya. Pak Ketua Wakil Ketum MUI Depok. Semoga antum diberkahi Allah. Juga Ustadz Khalil, Bang Timan dari Masjid Al-Ghazali. Semua maaf ya Habib ya, semua ya maaf ya. Itu kelemahan saya, semoga antum semua disayang Allah. Dimundurin 3 meter, yang lainnya usul 5 meter, yang lainnya lagi usul lebih jauh lagi. Saya bilang sudah semuanya baik. Lalu ini kontur tanahnya seperti ini ya. Lalu Pak Ustadz Wahyu bilang nanti bawahnya untuk ini, untuk TPQ ya. Lalu Ustadz Fahru Roji bilang untuk tahfiz Quran. Ya bilang baik, ikut saja. Ya udah bagus ikut ya. Lalu musyawarah, bawah ini di posisi itu 2,30 meter dengan Pak Kolonel ini kita musyawarah,
nanti bawahnya ini yang kita sebut lantai bawah, bukan basement ya, karena bukan untuk parkir mobil. Kita rencananya bikin plafon sampai lantai itu 4,5 meter. Ya, 4,5 meter itu sudah tidak dikorupsi oleh betonnya. Ya, kan biasanya ada pembangunan juga, ukuran juga dikorupsi Pak Kolonel. Ya. Ya, semangat bagus. Jadi saya bangun rumah itu Pak Haji Babai dikorupsi sama pelaksananya. Saya bilang kan dulu janjinya 4 meter, baloknya diukur. Ya, jadi sekarang dari pengalaman pernah dikorupsi, kita bicara dari lantai sampai plafon. Udaranya bersihnya 4,5 meter. Nanti kalau anak didik kita itu belajar TPQ, belajar Quran dan lain sebagainya, mereka nyaman, udaranya segar. Lalu masjidnya, saat itu saya berkata bagaimana kalau 5,5 meter. Lalu Pak Haji Andre, beliau bilang kurang tinggi saya. Beliau bilang 6,5 meter sampai 7 meter supaya sejuk dan kelihatan luas. Usulnya beliau lebih baik dari saya. Ya, saya bilang alhamdulillah, ikutin Pak Haji Andre. Saya tidak ada permintaan apa-apa. Saya nggak kepengen apa-apa. Dan saya bicara di sini ini demi Allah, wahai jamaah, ini amal bukan amalnya Iqbal. Ya, saya tidak bercanda bro, saya berdiri ini. Ini milik Allah. Ya, cuma dijadiin sebab doang. Tanah di mana antum duduk, saya berdiri ini milik Allah. Terima kasih Beb. Ini Habib selalu ngambilin air. Semoga antum dapat telaga Al-Kausar dari Rasulullah. Saya sering batuk diambilin air sama beliau. Tapi saya mau berdiri Pak Kolonel. Ya, saya masih muda. Ini aslinya hitam. Ya, Pak Kolonel duduk. Jenggot saya itu aslinya hitam, disemir putih biar kelihatan muda. Jadi saya, ini amal milik Allah. Guru saya Habib Husin bin Habib Umar bin Habib Hud Al-Atas satu waktu duduk dengan saya di Pondok Terong. Nah, kebetulan antum dulu 25 tahun yang lalu itu kira-kira duduk di musola itu Pak Camat. Kan di tempat saya ada musola juga kecil-kecilan. Saat itu Allah berikan rizki sebab bagi beras sama amplop. Waktu itu beras masih murah. Kadang bisa karung 5 kilo, bisa 10 kilo, amplopnya juga lumayan. Beliau bertanya pada saya, "Hai, bagaimana kalau nggak ada yang datang untuk menerima ini amal?" Saya terkejut. Ya, beliau tegur satu. Alhamdulillah itu teguran dari guru mulia. Artinya, Iqbal, ente jangan sombong. Artinya begitu. Iqbal, ente jangan sombong. Amal ini milik Allah. Allah yang gerakkan hati ente untuk beramal. Lalu kedua, Iqbal, ente jangan sombong. Allah sediakan rizki kepada ente, ente dijadikan sebab. Teguran yang ketiga, Iqbal, ente jangan sombong. Kalau Allah nggak datangkan yang menerima, ente nggak bisa beramal. Ya, siapa yang berani membantah ini? Ada nggak? Berani bantah? Artinya itu amal milik Allah. Ya, kita pelaksana ini setelah melaksanakan itu kita berusaha kepala kita nggak besar, nggak mengakui ini amal karena milik Allah. Ya Allah, mohon diterima. Bebaskan saya dari dusta ya Allah. Bebaskan saya dari munafik ya Allah. Bebaskan saya dari memandang makhluk ya Allah. Kenapa? Kalau kita memandang makhluk nggak ada apa-apanya. Bohong, nggak ada apa-apanya. Karena yang bisa memberikan pahala, memberikan surga, menentukan neraka cuma Allah. Kalau kita memandang makhluk pasti kecewa. Ya, tapi kalau kita memandang Allah, segalanya Allah pasti diselamatkan oleh Allah dunia akhirat. Saya belum tentu sempat sholat di sini, umur saya belum tentu sampai. Saya tidak kepengen apa-apa.
Nggak ada saya kepingin ini itu, enggak. Saya ngerti umur saya tinggal sisa. Saya kepingin di sini bertakwa kepada Allah, bergema kalimat tauhid la ilaha illallah. Saya kepingin kita jadi keluarga besar, saling tarik menarik tangan menuju ke surganya Allah. Itu. Saya dosanya banyak, sangat banyak. Bersyukur Allah jadikan ini sebab. Saya nggak kepingin apa-apa. Ini bapak-bapak, ibu-ibu warga di sini dengar semua ya. Dengar. Ini yang bayar tanah ini pelaksanaan terakhirnya juga Pak Kolonel. Saya takut salah. Pak Kolonel tolong dihandle. Sertifikatnya ini digade kepada Batak. Ya, pinjemnya duit 120 juta. Jangkanya 6 hari, bayarnya kembalinya 160 Pak Babai, Pak Haji Babai. Ya, saya bilang Pak Kolonel, saya nggak mampu, ini ranahnya Pak Kolonel. Kalau Pak Kolonel nggak turun tangan, khawatir nanti sertifikat nggak dapat. Hujan-hujan nggak mengeluh, nggak ini pergi ke Bogor dengan Ibu Rumi dan saudara-saudaranya diambil. Diikuti oleh Pak Ustadz Wahyu dan beberapa jamaah di sini sampai seperti itu diambil. Lalu Pak Kolonel, beliau juga diberi harta sama Allah banyak, cukup. Kalau seorang sersan bisa dia menjadi kolonel, dia bukan dari akabri, berarti dia orang yang tangguh. Pak Dan Ramil, benar nggak? Ya, benar. Ya. Kalau nggak tangguh nggak bisa jadi kolonel. Ya. Dan beliau juga berusaha, punya usaha, sapinya juga banyak. Saya nggak mampu pelihara sapi seperti beliau. Beliau mampu pelihara sampai 1000 lebih, saya nggak mampu. Bahkan sekarang saya sudah nggak beternak sapi. Beliau hartanya banyak. Beliau bangun masjid di BSSN 7 bulan. Dan ini direncanakan 5 bulan setengah. Ya, 5 bulan setengah atau 6 bulan. Ya. Kalau nanti warga Bedahan kompak rukun kira-kira jadi nggak? Tapi kalau rewel, misi ngeributin nama, kira-kira jadi apa enggak? Apa? Iya. Mau rewel apa enggak? Bagaimana mau dapat syafaat dari Rasulullah SAW kalau misi alergi dengan nama ini? Ayo jawab. Kalau misi alergi dengan nama ini, nama saya nggak berani ditaruh di masjid ini. Gak berani. Kenapa? Tadi yang saya ucapkan ini amal bukan punya saya, punya Allah. Cuma dijadiin sebab. Ya. Saya serius. Insya Allah tolong lidah saya tidak berdusta. Amin ya Allah. Semoga saya juga diperkuat oleh Allah. Saya mau berdiri ke panggung, saya berdoa, ya Allah perkuat saya. Ya Allah bebaskan lidah saya dari dusta, dari munafik. Saya nggak bisa apa-apa. Kira-kira begitu yang saya sampaikan. Semoga pembangunan ini lancar. Ya, oleh sebab itu Pak Kolonel tadi menyampaikan, Ketua Pembangunan, saya memang minta, saya nggak punya kemampuan untuk memimpin pembangunan ini masjid. Pak Kolonel siap karena Allah. Beliau juga nyumbang. Beliau bukan cari duit dan gebrakannya di luar dugaan saya. Ini tadinya ada rumah balak, ada kebun pisang dan lain sebagainya. Langsung pakai alat berat, gerak cepat. Seperti ini. Ini nanti rencananya dipasang borpel. Borpel itu setrus ya, kalau bahasa ke dalam, karena beliau sudah sondir ini tanah. Tanah ini bagian kerasnya di 12 meter. Ibu-ibu dengar? Bu, jadi dibor itu namanya sondir. Saya baru dengar bahasa sondir ya dari beliau. Dibor untuk mengetahui kekerasan ini tanah. Jadi dia diamnya keras di 12 meter. Ya. Ya. Alhamdulillah, makanya kita kalau musyawarah sama orang yang ngerti. Nah, kalau kita musyawarah sama orang nggak ngerti, udah nggak ngerti, dia dungu, kepalanya keras, mau pendapatnya sendiri dianggap paling rusak itu perkara. Ya, serahkan, disondir. Jadi ini nanti di borpel itu 12 meter ya.
12 meter supaya stabilisir, supaya nanti kalau kita meninggal Allah jaga ini masjid sampai kiamat jangan rusak. Ya. Mumpung saya berdiri di sini, saya tanya sekali lagi, apakah masih ada yang keberatan dengan nama masjid ini? Wahai warga Depok ini, Bedahan. Enggak? Ya alhamdulillah. Ya, biar cepat jadi. Jadi ini nanti lantai bawahnya insya Allah 4,5 meter. Udah nggak dikorupsi tiang, balok. Lantai langsung sampai plafon. Dan nanti cara kerjanya Pak Kolonel, begitu sudah itu tiang dicor, langsung beliau akan pasang ini rabat, sehingga ini langsung rapi. Insya Allah semoga kita diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kalau yang mau memamurkan lantai bawah silahkan, musyawarah aja. Yang mau TPQ, yang mau bikin tahfiz Quran, silakan aja. Emang saya mau ikut campur apa? Saya nggak mampu. Ayo bareng-bareng. Kita semua jadi keluarga besar. Kita benahi hati kita supaya kita bisa dekat kepada Allah. Kalau kita nggak benahi hati kita mesti gerumuk, bagaimana bisa dekat sama Allah? Itu para wali Allah bisa jadi wali karena hatinya bersih, bebas dari ini, dengki, dari hasad, dari ghibah. Makanya bisa dekat kepada Allah, selalu berzikir mengingat Allah. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Semoga diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir yang perlu diingat, dari tembok itu ya Pak Kolonel ya, itu nanti turun ini ke bawah ini 4 meter Pak Camat. 4 meter untuk 4,5 meter. 4,5 meter. Lalu masjidnya ini ikutin sarannya Pak Haji Andri 6,5 meter ya Pak Haji. Itu bukan ininya, bukan bersih. Bukan kubah. Lantai sampai plafon, kubahnya lebih tinggi. Lalu tangganya dari situ itu buat trap jalan sama parkir mobil. Ya. Yang menikmatin Iqbal atau masyarakat Bedahan? Apa Pak Kolonel ikut menikmati? Enggak. Kita berharap sama Tuhan kita, Tuhan saya, yaitu Tuhannya semua makhluk, semua alam, yaitu Allah. Kita berharap Allah ridho, udah cuma itu saja. Ya. Nanti kalau yang lainnya lagi mau gedein musola, ada tanahnya mau digedein, mau berubah menjadi Masjid Jami Sallallahu Alaihi Sayyidina Muhammad Perigi misalnya. Masjid Jami Sallallahu Alaihi Sayyidina Muhammad Duren 1000, kan ada desa Duren 1000 ya. Ya, coba hubungi saya. Siapa tahu Allah jadikan sebab lagi. Ya, siapa takut. Ya. Semoga sebelum kita meninggal Allah jadi sebab masjid yang banyak. Ya. Boleh di mana aja. Nggak harus tetangga, nggak harus kita dekat, nggak harus sholat. Di mana fikul makan. Boleh. Asal Allah jadi sebab, insya Allah nggak takut. Ya. Barakallah. Mohon maaf lahir batin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.